Tema pada siang ini adalah At-Takwinu As-Sahsiyah Islamiyah, yaitu pembentukan karakter Islam, keluarga Islam menurut pandangan Nabi Ibrahim, gaya Nabi Ibrahim. Karena dalam suasana sekarang ini, yang sekarang kita sedang diuji dengan COVID-19, yaitu virus corona yang buat kita banyak yang jadi merana dengan kondisi ini. Tapi Allah sudah menjamin seandainya kita meninggal dengan ikhlas dengan ujian ini, itu insya Allah mati syahid. Sedangkan untungnya mati syahid adalah tidak pernah ditanya dalam kubur, tetap dihisab langsung masuk surga. Tapi yang paling harus kita lebih dahsyat, yang bahaya kita dalam hidup ketika adalah virus ateis yang akan menyebar, yang menetas, ini yang akan lebih berbahaya. Karena mati syahidnya akan berat berhadapan dengan fisik, bukan dengan batin tapi dengan fisik. Maka untuk kuatkan keislaman itu, kita banyak berkaca dari Nabi Ibrahim. Kalau kita merujuk pada surat Al-Baqarah ayat 130, 131, 132, 133, itulah kisah Ibrahim dan Nabi Yakub. Allah berfirman, "Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safih nafsah. Wala qad istafaina fid dunya wa inna fil akhirati minas sholihin." Barang siapa yang benci dengan milah Ibrahim, itulah orang yang sedang memperbodoh dirinya. Kenapa? Karena Ibrahim sudah dipilih oleh Allah untuk di dunia sebagai teladan, juga di akhirat termasuk hamba yang termasuk orang yang saleh. Maka uswah kita selain kepada Rasulullah, maka kita juga beruswah kepada Nabi Ibrahim. Tapi uswah yang disortir pada siang inilah uswah masalah membangun rumah tangga yang sukses. Nabi Ibrahim ketika membina istri dan anak menjadi satu visi, persepsi, orientasi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang jadikan teladan kita hari ini. Ternyata ada metode yang belum kita laksanakan. Kenapa Nabi Ibrahim sukses membina istri dan anaknya sampai satu visi dalam akidah, dalam ibadah, dalam akhlak? Ternyata yang dikhawatirkan dalam hidup Nabi Ibrahim itu hidupnya bukan khawatir masalah materi, tapi yang dikhawatirkan adalah masalah agama, masalah ibadah. Tidak pernah mengkhawatirkan masalah kehidupan materi. Hari ini kita lebih banyak khawatir hidup masalah materi. Maka itu yang menjadikan kita resah dan gelisah ketika terjadi kekurangan materi. Maka ingatlah idqalallahu rabbuhu aslim. Ingatlah kita menyatakan Ibrahim, engkau dululah berserah kepada Allah. Maka kata Ibrahim, aslamtu, aku sudah berserah kepada Allah. Ternyata metode pendidikan supaya kita membina keislaman dengan bagus, sebetulnya orang tua dulu yang harus sudah Islam dengan benar. Kebetulan banyak kita adalah Islam turunan. Kakek kita Islam, bapak kita Islam, ternyata dari kita pun Islam. Tapi belum tentu kakek kita juga paham Islam yang benar. Belum tentu juga bapak kita paham Islam benar. Tapi apa? Karena sifatnya apa? Dulu itu Islam yang penting sudah baca syahadat, sudah sholat, sudah saum, haji, sudah beres. Karena itu sifatnya hanya ritual seremonial. Maka setelah keislamannya sudah betul, terukur, baru wasiat kepada anaknya. Wa wasabi Ibrahim, maka berwasiat, ya baniya, hai anak, innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah sudah milih agamu adalah Islam, maka janganlah kalian mati kecuali jadi orang Islam yang baik. Hari ini banyak orang yang KTP-nya Islam tapi matinya tidak Islam. Karena ketika meninggal sedang melanggar aturan Islam. Sedang mabok, berbuat zina, sedang menipu, memalsu, korupsi, kolusi. Itu kan melanggar aturan Islam. Banyak seperti ini. Maka pesan yang pertama, bagaimana supaya kita, Islam itu merupakan ujung kehidupan. Jadi proses kita memahami, pelajari sampai ujungnya apa? Kehidupan kita lah Islam.
Nah, kita seringnya dalam kehidupan rumah tangga, dalam menyampaikan Islam, lebih banyak mau'idatul hasanah, nasihat yang baik-baik, suami pada istri, orang tua kepada anak, tapi kurang uswatun hasanah. Lebih banyak nasihat daripada contoh yang baik. Banyak orang tua yang ingin menonton kesolehan anaknya hari ini, padahal sebetulnya nggak usah menonton anaknya soleh, tapi pertontonkanlah kesolehan kita di depan anak, di depan istri. Insya Allah pasti diikuti. Karena sekarang butuh toladan, butuh contoh. Makanya yang sering kita capek hidup kepada anak dan istri, kenapa? Karena kita ingin nonton kesolehan hari ini, isi kita kelihatan soleh, anak kita, cucu kita. Padahal kita pun sekarang jadi orang soleh, nggak ditonton orang tua kita. Kenapa? Sudah pada meninggal. Begitu kita paham Islam, aktif di organisasi, kita menjadi penggerak dakwah, orang tua nggak pada tahu. Kenapa? Karena sudah meninggal. Maka yang paling bagus adalah Pak, pertontonanlah kesolehan di depan anak dan cucu. Insya Allah anak ikuti. Jangan nonton sekarang. Kenapa? Hari ini kita sering ribut dengan anak, dengan cucu. Kenapa? Karena ingin kelihatan soleh. Orang sudah tua, sudah soleh, sudah ngaji, ingin anak yang baru besar, ingin soleh sesuai dengan akidah kita, iman kita. Susah karena dia baru berangkat. Dan itu pun banyak godaannya, media yang merusak. Maka Allah mengingatkan dalam surat yang Luqman, surat 31 ayat yang ke-33, maka ya ayuhan nasu taqu rabbakum wahsau, hai manusia, takutlah kepada Allah, takutlah pada satu hari la yaji walidun an walidi, tidak bisa menolong orang tua kepada anaknya, wala mauludun janji begitu anak nggak bisa nolong tuanya sedikit pun. Inna wa'dul haq, janji Allah adalah benar. Maka pala tagurul hayatud dunya, jangan ketipu dengan kehidupan dunia, atau jangan ketipu dengan orang yang suka menipu, yaitu setan. Maka hari ini ternyata kita harus merubah wasiat kepada anak kita. Karena kita sering ketika sudah sakit-sakitan, sudah tua, wasiatnya apa? Jarang agama, selalu dunia. Awas tanah yang di sana, kontrakan yang di sini, tolong kamu urus akur. Ternyata masalah dunia. Sehingga banyak orang ketika sudah anak jadi sarjana menjadi resah gelisah ketika belum kerja. Tapi nggak resah dan gelisah anaknya nggak sholat, nggak ngaji, nggak ke masjid, nggak gelisah. Kenapa? Karena hidup orientasinya hanya dunia. Yang kedua yang dipesan para nabi, setelah yakin Islam benar dan Allah benar, itu apa? Pengabdiannya harus utuh dan total. Maka di ayat yang ke-133-nya, maka ingatlah ketika Yakub menjelang kematian. Hadrul Yakub al maut, jika Yakub akan meninggal, menjelang sekarat, pesannya kepada anaknya, ma ta'buduna min ba'di. Nah, kalau nanti ayah meninggal, sebetulnya itu kamu akan nyembah siapa? Kenapa? Karena hari ini banyak anak kita tuh nyembahnya bukan Allah lagi. Sekarang sudah Tuhannya HP. Kalau sudah HP-nya ketinggalan, seperti ketinggalan segala-galanya. Itu sudah Tuhan HP. Maka anak nyatakan, na'budu ilahaka wa ila aba Ibrahim wa Ismail wa Ishak ilah. Ya tentu akan nyembah pada Tuhan ayahku, kakekku, yaitu adalah Ibrahim, Ishak, Yakub. Wa nahnu lahum, dan aku berserah kepada itu. Itu baru merasa tenang ketika anak sudah betul ibadahnya. Hari ini di ujian yang begitu banyak, ya akan menggoda keyakinan kita. Perlu metode diterapkan kembali kepada kita. Karena ternyata di hadapan Allah kita tidak akan ditanya masalah negara, apakah maju tidak maju, enggak. Yang ditanya adalah masalah keluarga. Maka di surat yang ke-66 ayat yang ke-6, kenapa kita disuruh menjaga neraka itu untuk keluarga? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikumun nar. Yang merasa orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Karena alaiha malaikatun giladun sidadun. Karena di dalam neraka itu malaikatnya ganas-ganas, yang kasar-kasar.
yang tidak pernah maksiat sama Allah. Kalau kata Allah gebuk, kata Allah injak, kata Allah bakar. Karena dia taat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah sebetulnya hari ini harus dikuatkan adalah kembali masalah akidah, masalah ibadah. Jangan sampai anak kita setiap pagi lari pagi, bisa berjam-jam, berkilo-kilo, tapi tidak mampu melangkahkan ke masjid. Jangan sampai anak kita olahraga bisa ngangkat barbel yang beratnya 50 kilo, tapi susah menyatakan Allahu Akbar, ngangkat tangannya untuk sholat sehari semalam. Ini yang akan kita jadi masalah ketika manusia sudah tidak taat pada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu timbulnya manusia resah gelisah ternyata ketika sudah manusia kurang ingat sama Allah Subhanahu wa taala.